Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Syarah Al-Usul min Ilmi Usul karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang saya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan yang saya terjemahkan dalam versi Indonesia, penjelasan 3 landasan utama, diterbitkan oleh penerbit Mufid. Dan sekarang kita masuk dalam halaman 164 pada cetakan ketiga. Dalil tentang hijrah. Dan sampai pada malam kemarin atau sebelumnya sudah semua ya? Sampai pada malam kemarin kita ceritakan tentang riwayat Nabi SAW mulai dari mendapatkan wahyu sampai beliau akhirnya hijrah ke Madinah. Dan sekarang adalah dalil hijrah. Silakan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan faulaika asallahu ay ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafuran. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekkah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak memiliki daya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 97-99. Langsung kita baca Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Pertama, penulis membawakan Quran Surat An-Nisa sebagai dalil yang melandasi kewajiban hijrah. Di dalam ayat ke-97, Allah memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan hijrah padahal dia mampu melakukannya. Ya. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah untuk meninggalkan 2 hal. Pertama, meninggalkan sebuah negeri yang negeri itu adalah negeri kafir, dalam keadaan dia tinggal di sana dan tidak mampu menjalankan agamanya. Maka dia punya kewajiban hijrah. Nanti ada pengecualiannya, yaitu uzur. Yang kedua adalah meninggalkan atau berhijrah dari kemaksiatan yang selama ini biasa dikerjakan. Inilah 2 hijrah yang dimaksud oleh penulis maupun pensyarah. Adapun dalam ayat yang dibacakan tadi, ini adalah bagi orang-orang yang tinggal di salah satu negeri kafir atau negeri yang di sana dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik. Maka dituntut baginya untuk hijrah, meninggalkan negeri tersebut, mencari ke tempat negeri yang di sana bisa menjalankan agama dengan baik, bisa berhijab, bisa sholat, bisa bangun masjid, bisa sekolah Islam, dan lain-lain. Kecuali bagi orang-orang yang punya uzur. Nanti akan disebutkan uzurnya. Silakan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang meninggalkan hijrah berarti meninggalkan kewajiban, dan itu merupakan maksiat meskipun pelakunya tidak dianggap keluar dari Islam. Maka orang yang tinggal di sebuah negeri kafir, tinggal di sana, padahal di sana nggak bisa menjalankan agamanya, tidak ada usaha juga untuk bagaimana caranya hijrah, maka orang ini dianggap bermaksiat meskipun tidak dianggap kafir. Maksiat karena membiarkan dirinya tertindas, tidak menjalankan agama dengan baik, tidak pergi sholat berjamaah. Wallahu a'lam.
Kedua, di dalam ayat ke-98 Allah menjelaskan udzur yang dapat menggugurkan kewajiban hijrah bagi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak memiliki daya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ayat ini nanti akan menyebutkan tentang udzur yang bisa memalingkan kewajiban orang untuk berhijrah dari negeri kafir. Apa saja? Dalam firman-Nya ilal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ada dua di situ, la yastati'una hila wa la yahtaduna sabila. Coba dibaca. Dari ayat tersebut dapat diketahui dua hal yang menggugurkan kewajiban hijrah, yaitu satu, tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, tidak punya kemampuan. Seperti bingung mau kemana. Mau kemana-mana ya sama aja akhirnya. Ke arah sana ketemu negeri yang kafir juga. Ke sana sama saja. Terus sudah tua. Kemudian wanita yang khawatirnya kalau nekat pergi sendiri justru membahayakannya. Kemudian anak-anak yang memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah atau berpindah. Apa udzur yang kedua? Yang kedua, tidak mengetahui jalan, karena hijrah itu membutuhkan adanya safar yang justru dapat membinasakan mereka yang berhijrah jika tidak mengetahui jalannya. Udzur yang kedua adalah tidak tahu jalan. Karena yang namanya hijrah itu kan ada unsur safar. Nah, safar jauh dalam keadaan tidak tahu arah itu malah akan membinasakan diri sendiri. Maka ini adalah udzur. Tapi apabila kita mampu meninggalkan negeri tersebut, misalnya dapat suaka lagi. Ada kan banyak tokoh-tokoh Islam yang di negerinya senantiasa mendapatkan ancaman pembunuhan. Karena dia tokoh Islam yang punya pengaruh, yang kalau berani pulang, sangat mungkin kan dia terzolimi, ya, di penjara, menghabiskan umurnya jadi sia-sia, nggak punya kegiatan-kegiatan dakwah. Akhirnya dia melarikan diri ke negeri-negeri Muslim yang di sana diberikan suaka. Maka ini tidak mengapa, dan ini salah satu bentuk hijrah. Lanjut, firman Allah Ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Qala al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, sebab turunnya ayat ini adalah karena adanya sebagian kaum muslimin yang tinggal di Mekah dan tidak mengikuti perjalanan hijrah. Hanya saja Allah tetap menyeru mereka dengan sebutan beriman. Wad dalilu 'alal hijrati minas sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah Nabi yang menerangkan kewajiban berhijrah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Hijrah tidak berhenti sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Pertama, penulis membawakan dalil lain tentang kewajiban hijrah, yaitu Quran surat Al-Ankabut ayat 56. Di surat Al-Ankabut ayat 56 ini seolah teguran, ya, atau seolah mempertanyakan kenapa sebagian orang Muslim ada yang tidak mau pindah dari kota Mekah dan mengikuti perjalanan hijrah, padahal sebenarnya bumi Allah itu luas. Sementara di Mekah ketika itu mungkin mereka mendapatkan penindasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan ya ibadiyalladzina amanu, untuk
untuk hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku itu luas. Kenapa kok kalian tidak menyembahku di tempat yang lain bila kalian di sana tetap tertindas? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil atau yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berhijrah tapi dipanggil dengan kata iman, alladzina amanu, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mengerjakan hijrah itu tidaklah dikatakan keluar dari Islam. Mereka tetap muslim, tetap mukmin, hanya saja dibagi dua. Bila mereka tidak punya uzur maka mereka berdosa, dan bila mereka punya uzur, apa saja uzurnya tadi? Tidak mampu dan tidak tahu jalan, maka mereka diampuni karena itu adalah uzur bagi mereka. Lanjut. Di dalam ayat tersebut seakan Allah mengatakan bahwa jika kita tidak mampu menunjukkan agama kita di negeri tempat kita tinggal, maka pindahlah atau hijrahlah darinya karena sesungguhnya bumi Allah itu luas. 2. Untuk melengkapi dalil tentang kewajiban hijrah, penulis membawakan sabda Nabi SAW yang artinya hijrah tidak berhenti sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Hadis ini menunjukkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan Abu Sufyan belakangan masuk Islam. Jadi Muawiyah sahabat Nabi, bapaknya Abu Sufyan pun sudah menjadi sahabat Nabi, sudah masuk Islam dia. Jadi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu nama yang disebut sebelum bin berarti anak, dan nama yang disebut setelah bin yaitu bapak. Dan ini tambahan pelajaran bagi siapapun. Apabila ada sahabat, bapaknya juga sahabat, maka kita mengatakan dia radhiyallahu anhuma. Seperti Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, sahabat, anaknya Abdullah juga sahabat. Abdullah bin Abbas, itu juga sahabat, anak dan bapak. Anas bin Malik, Anasnya sahabat, bapaknya tidak sahabat. Karena bapaknya ketika mendengar Nabi Muhammad mau datang ke Madinah, si Malik itu lari, meninggalkan kota Madinah. Tidak diketahui rimbanya, sehingga Anas adalah sahabat, bapaknya tidak. Nah, maka Anas radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As, anhuma atau anhu? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bapaknya Amr bin As terkenal, Abdullah anaknya juga terkenal. Amr bin As kita kenal dari dia pertama kali dari mana? Delegasi kaum musyrikin yang kemarin yang nyusul 2 orang bawa hadiah ke Najasyi. Masih ingat nggak? Waktu dia bawa hadiah ke Raja Najasyi supaya orang-orang yang hijrah ke Habasyah ditarik pulang ke Mekah. Itu kan perannya siapa? Amr bin As. Waktu dia masih musyrik. Belakangan dia jadi sahabat Nabi. Dia punya anak namanya Abdullah, dan Abdullah ini juga sahabat. Maka radhiyallahu anhuma. Lanjut. hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban hijrah tetap ada dan tidak terhapuskan sampai hari kiamat. 3. Ada hadis lain yang berbunyi yang artinya tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana disangka sebagian orang awam. Maksud hadis ini adalah bahwa tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah
ke tempat lain dengan niat untuk mendapatkan pahala hijrah, sebagaimana hijrahnya Nabi dan para sahabatnya, karena setelah penaklukan kota Mekah telah berubah menjadi negeri Islam. Berbeda dengan hadis pertama, yang maksudnya adalah hijrah dari negeri kafir secara umum yang hukumnya akan tetap ada sampai hari kiamat. Ada hadis la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah meninggalkan kota Makkah dengan niat menyelamatkan diri. Karena sejak Fathu Makkah, maka Makkah berubah menjadi negeri muslim. Adapun hadis-hadis yang menyuruh kita untuk hijrah, maka itu adalah hijrah dari semua tempat-tempat yang di sana kita susah untuk menegakkan agama kita. Seperti muslimah kita tidak boleh berhijab. Kita tidak boleh membangun masjid, tidak boleh menegakkan sholat 5 waktu, tidak boleh mengerjakan sholat Id. Kebingungan mau gimana ini tinggal di sini, mau beribadah susah. Nah, ini akan ada terus sampai hari kiamat tentang syariatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini banyak di antara para ulama yang mengerjakannya di zaman dahulu. Seperti Asy-Syaikh Al-Albani, salah seorang ulama dalam bidang hadis yang banyak dibully oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang keutamaan ilmu beliau, manhaj beliau, dan sering menuduh dengan kata-kata ulama yang otodidak, belajar sendiri. Syekh Al-Albani itu dahulu tinggalnya di Albania. Lalu karena Albania belakangan dititah oleh orang yang mengikuti Turki, yang liberal, anti-Islam, maka beliau dan seluruh keluarganya waktu beliau masih kecil pindah ke Damaskus. Di sanalah beliau belajar dari para ulama di Damaskus. Jadi kalau ada yang mengatakan Syekh Al-Albani itu ulama otodidak, maka dia tidak mengerti sirahnya Syekh Al-Albani. Di mana Syekh Al-Albani sedari kecil sudah pindah ke Damaskus dalam rangka menyelamatkan diri berhijrah dari Albania yang berkiblat ke arah Turki. Lalu kemudian belajar kepada para ulama yang ada di Damaskus. Menghafalkan Quran di sana, belajar ilmu-ilmu agama. Sampai akhirnya beliau senang berkumpul dengan buku-buku yang ada di perpustakaan di kota Damaskus. Lalu beliau mulai menjadi relawan di perpustakaan tersebut sambil nyusun-nyusunkan kitab, sambil baca-baca, sambil menyusun-nyusun transkrip-transkrip yang sekiranya terselip-selip atau tidak tersusun rapi, sehingga akhirnya dengan membacanya, menyusunnya, beliau pun akhirnya menguasai buku-buku yang diaturnya itu. Nah, ini salah satu contoh ulama yang meninggalkan negerinya dalam rangka menyelamatkan agamanya. Kalau teman-teman mau, coba cari di YouTube kisahnya Syekh Al-Albani dalam bahasa Inggris. Ada naratornya dalam bahasa Inggris menceritakan tentang kisahnya Syekh Al-Albani dari kecil sampai beliau menjadi rektor kalau saya tidak salah di Universitas Islam Madinah, sampai akhirnya pulang kembali ke Jordan dan menghabiskan masa tuanya di Jordania, tidak lagi di Madinah. Bagaimana pengakuan para ulama tentang keilmuan beliau dalam bidang hadis meskipun beliau tidak mengenyam pendidikan formal, tidak menggunakan gelar, tapi dijadikan petinggi dalam bidang ilmu hadis di Madinah bersama Syekh bin Baz dahulu. Nah, kalau antum mau nonton, dan saya sudah pernah nonton ini sampai tamat, nangis. Dan yang pernah nuduh beliau macam-macam mungkin akan jadi sadar diri. Halaman 169, kesempurnaan ajaran Nabi SAW. Kesempurnaan ajarannya. Falamma istaqarra fil madinati umira bi baqiyati syara'i'il Islam mithli az-zakati was-shaumi wal hajji wal jihadi wal adhani wal amri bil ma'rufi والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. Sebentar. Oke, lanjut.
Setelah Nabi SAW menetap di kota Madinah, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan semua syariat Islam yang belum dilaksanakan sebelum hijrah, seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat Islam lainnya. Kondisi seperti ini terus berlangsung selama 10 tahun. Saya sudah sebutkan kemarin, berapa lama fase dakwah di Mekah? 13. Lalu kemudian di Madinah 10 tahun. Setelahnya beliau pun diwafatkan Allah. Semoga kesejahteraan dan keselamatan dicurahkan Allah kepada beliau. Wa dinuhu baqin wa hadha dinuhu la khaira illa dallal ummata alaih wa la syarra illa hadzaraha minhu wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid. Dalla alaihi at-tauhid. Salah. Bacanya harus dengan mubtada khabar yang enak untuk dipahami. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Nah, terus? Baik. Kalau begitu bacanya kita bingung. Habis itu? Bagaimana bacanya? Dayat. Yang enak mubtada khabarnya. Ya, gitu. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid. Wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah. Kalau disambung alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah, lalu titik dia. Ulang. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah. Intonasinya. Bukan. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid. Salah. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u. Itu mubtada khabar. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid. Mada? Tauhid. At-tauhid. Wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah. Coba kalau wa khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah. Memang dia susunannya kalau kita baca memang bisa dipahami. Tapi kalau kita hanya mengawang-awang, hanya mendengar tanpa ada koma pada tadanya, tanpa ada intonasi stop sebentar, orang akan coba ulang apa tadi? Kayak apa tadi? Gitu. Potensi orang malah bingung. Ulang. Wal khairul ladzi dalla alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Wa syarrul ladzi hadzara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bahu. Agama yang beliau bawa adalah agama yang kekal, dan Islam inilah agama beliau. Tidak ada suatu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkannya kepada umat untuk menjalankannya, dan tidak ada suatu kejelekan pun kecuali beliau telah memperingatkannya kepada mereka untuk menjauhinya. Kebaikan yang beliau tunjukkan adalah tauhid dan semua hal yang Allah cintai dan ridhai. Adapun keburukan yang beliau peringatkan adalah syirik dan segala hal yang Allah benci dan murka terhadapnya. Syarah Syekh Saleh bin Fauzan. Pertama, tauhid merupakan prioritas utama dalam dakwah. Hendaknya para dai mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah sebelum dia mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum seputar salat, puasa, zakat, haji, karena Rasulullah dalam 10 tahun pertama berdakwah berkonsentrasi pada masalah tauhid, mengajak manusia untuk meninggalkan kemusyrikan. Ketika itu, beliau belum memerintahkan salat, puasa, zakat, dan haji, hingga akhirnya tauhid benar-benar tertancap dalam dada orang-orang yang didakwainya. Ya. Perhatikan ini, nomor 1. Kembalikan gambarnya. Ya. Tauhid merupakan prioritas utama dalam dakwah. Maka dalam dakwah, seorang dai harus mendahulukan soal tauhid kepada Allah sebelum mengajarkan ke yang lain. Maksud saya, sebelum dia mengajarkan hal-hal yang lain selain tauhid. Dengan catatan, boleh saja kalau kita di zaman sekarang kan seorang ustadz kadang 1 minggu mengisi pengajian misalnya 5 jadwal. Kalau 5 jadwal 10 tahun isinya tauhid semua, kasihan juga umat. Karena
mereka ingin mengetahui masalah-masalah toharoh, dan itu ada pada buku fikih. Mereka ingin bayar zakat, dan itu adanya pada pembahasan fikih. Sementara ustadznya tauhid terus, itu juga merugikan. Maka tidak mengapa misalnya dalam satu minggu dia ngisi 5 kali, di situ ada tauhid, di situ ada fikih, di situ ada akhlak. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai tidak ada materi tauhid. Seorang dai harus punya kemampuan, harus punya kesukaan, harus punya concern dalam mengajarkan tauhid. Saya berulang kali menyampaikan bahwa kalau ada seorang tinggal di negeri tauhid, tinggal di negeri muslim tapi dalam keadaan melakukan syirik, maka lokasi tempat tinggalnya nggak ada manfaat. Dia tetap saja masuk neraka selama-lamanya karena berbuat syirik. Sedangkan kalau ada orang tinggal di sebuah negeri kafir, tapi di sana dia mati dalam keadaan bertauhid, maka dia tetap masuk surga. Lepas dari dosa-dosa yang dilakukannya, lalu kemudian Allah menimbang amalnya. Yang jelas surga pasti tempat. Baik langsung maupun celupan dulu di dalam neraka. Sebagian orang menjadi dai, tauhid itu sama sekali tidak disentuhnya. Ada sebagian orang yang kesana kemari, daurah sana sini, isinya itu adalah sholat khusyuk. Saya tidak mengatakan sholat khusyuk itu tidak penting. Sholat khusyuk penting. Tapi ketika seorang dai hanya mengkhususkan pembicaranya pada masalah sholat khusyuk dan tidak pernah menyentuh masalah tauhid, ini menunjukkan bahwa dai tersebut tidak berjalan di atas jalannya Nabi dalam berdakwah. Manhajul anbiya fid da'wati ila Allah adalah tauhid. Manhaj para nabi. Semuanya, Nabi dan Rasul tidak ada yang tidak. Semuanya mendakwahkan tauhid. Yang konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya seorang Nabi berdakwah dengan dakwah tauhid dimusuhi. Sebagian dai di zaman sekarang nggak mau kalau punya musuh. Saya jadi bilang janganlah, kita ini harus mempersatukan umat. Kalau kita mempersatukan umat, kita jangan terlalu banyak menyinggung hal-hal yang sekiranya nanti menyinggung sebagian umat. Padahal apa yang menyinggung itu adalah masalah tauhid. Kenapa menyinggung? Karena umatnya ada yang melakukan syirik. Sampai-sampai kalau kita sedang membahas masalah syirik itu kita minta maafnya banyak banget. Maaf ya. Ya itu syirik. Ya maaf. Ya, maaf. Seolah-olah Anda itu salah gitu. Padahal mengajarkan masalah tauhid itu adalah manhajnya para nabi. Dan Anda tidak salah, Anda benar. Yang justru Anda salah manakala Anda dakwah kemana-mana sama sekali tidak pernah menginjak masalah tauhid. Itu malah Anda salah. Jadi ketika Anda menyinggung sebagian kesyirikan yang ada di muka bumi, terutama di Indonesia, maka Anda jangan seperti orang yang sedang salah. Meskipun betul ada strategi, betul kita harus lihat sikon, harus lihat waktu, harus lihat siapa yang diajak bicara. Ya. Berarti kalau kita simpulkan, seorang dai harus berbicara masalah tauhid. Lepas dari adanya strategi, seperti dalam sekian banyak jadwal, ada tauhid, ada fikih, ada akhlak, ada fikih muslimah, supaya dakwahnya bervariasi. Kalau bervariasi maka orang pun tidak bosan mengikuti. Oke, ada strategi. Misalnya tauhid dimasukkan dalam pelajaran fikih. Oke, ada strategi. Kalau orang-orang tua mungkin kita bicaranya ya pelan-pelan. Kalau ngomong syirik itu perlu hati-hati sambil mengatakan itu Pak sebenarnya tidak sesuai dengan tauhid kepada Allah. Awal-awal sebelum memperkenalkan kepada mereka istilah syirik. Oke, ada strategi. Tapi ingat, apabila ada seorang dai hanya bicara masalah sholat, fikih, akhlak dan lain-lain, tapi tidak mau masuk ke dalam tauhid dengan alasan nanti takut
direcoki atau bercekcok dengan masyarakat sekitar, maka ini dai yang keliru dalam metodologi dakwah. Apa alasannya? Di sini disebutkan karena Rasulullah SAW itu berdakwah dengan tauhid 10 tahun pertama. Konsentrasinya semua pada masalah tauhid. Sebelum beliau mengajarkan masalah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Semua yang diajarkan Nabi adalah masalah tauhid dan meninggalkan syirik kepada orang-orang yang ada di Mekah. Pertanyaan saya, kenapa di situ ditulis Rasulullah dalam 10 tahun pertama? Kenapa tidak dibilang selama 13 tahun, nanti setelah pindah ke Mekah, baru ada syariat sholat, zakat, puasa, dan lain-lain? Kenapa bukan disebut 13 tahun, tapi 10 tahun pertama? Ada yang tahu? Ini pembaca. Kenapa di sini disebutkan Syekh Fauzan? Karena Rasulullah 10 tahun pertama konsentrasinya tauhid. Kalau antum tahu, semua buku ini buat antum. Kecuali ini. Ngapain? Pintar. Itu dia jawabannya. Tapi bukan ke-10, tahun ke-11. Kemarin ada catatan. Kenapa disebutkan hanya 10 tahun pertama? Karena di tahun ke-11 Nabi SAW Isra Mi'raj dan bawa pulang apa oleh-olehnya? Sholat 5 waktu. Baru setelah itu beliau mengajarkan sholat selama 3 tahun. Yang dengan 3 tahun itu rangkaiannya adalah 2-2-2-3-2. Belum 2-4-4-3-4. Itu jawabannya. Karena pada tahun ke-11 ada Isra Mi'raj. Yang dari Isra Mi'raj itulah baru ada syariat sholat. Maka sholat itu baru pada tahun ke-11 kenabian. Nanti zakat pada tahun ke-2 Hijriyah. Zakat sama puasa kalau saya tidak salah. Nah, Nabi konsennya 10 tahun pertama itu tauhid dulu. Nggak langsung sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Nanti setelah selesai Isra Mi'raj baru ada sholat. Ketika beliau pindah ke Madinah ditambah dengan syariat-syariat yang lain seperti puasa. Lanjut. Begitu pula Nabi SAW tatkala mengutus sebagian sahabatnya untuk berdakwah, semisal dalam hadis tentang pengutusan Mu'adz ke Yaman, yang artinya sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok manusia dari kalangan ahli kitab. Dakwahilah mereka agar mereka bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati dan melaksanakannya, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Ya. Dalil lain, kenapa kok seorang dai itu harus bicara tauhid? Kenapa jangan sampai seorang dai tidak pernah menyinggung masalah tauhid? Jawabannya karena Nabi SAW dahulu sering mengutus para sahabat secara individu atau secara berkelompok, di mana mereka menjadi utusan-utusan Nabi untuk berdakwah ke sebagian tempat, dakwah ke sebagian raja dengan membawakan suratnya Nabi misalnya. Nah, dan ada salah satu dari utusannya Nabi, ini dai-nya Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, maka Nabi SAW memberi kepada beliau pesan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Nanti di sana kamu akan datangi sekelompok orang dari kalangan ahli kitab. Nah, apa misi dakwahmu di sana? Kata Nabi SAW, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dakwahkan sebagai jargon utamamu adalah bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa in hum ata'u,
Lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawat. Nanti kalau mereka sudah meyakini, mau menerima bahwasanya Allah ada satu-satunya sesembahan, dan mereka menerima bahwasanya aku adalah utusan Allah, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat Allah. Artinya jargon dakwahnya dai-nya Nabi apa yang pertama? Tauhid. La ilaha illallah. Lanjut. Dengan demikian, dakwah yang tidak dibangun di atas landasan tauhid akan menjadi dakwah yang gagal karena menyelisihi manhaj para rasul. Para rasul membangun dakwah mereka di atas tauhid dan pembenahan akidah. Karenanya seorang dai harus merujuk kepada cara mereka dalam berdakwah. Syekh Fauzan menyebutkan faedah ini lebih awal. Ya, kenapa saya bilang lebih awal? Karena halamannya halaman 265. Kok ini sampai 265 juga ya? Disebutkan pada halaman 265, padahal fawaid sebelumnya angka halamannya sudah lebih besar, 269. Makanya saya bilang Syekh Fauzan menyebutkannya lebih awal, yakni di halaman 265, padahal fawaid sebelumnya yang sudah saya tulis ada di halaman yang setelahnya. Nah, ini teman-teman akan lebih memahami apa maksud saya halaman sekian kalau teman-teman punya kitabnya, yaitu kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah terbitan Muassasah Ar-Risalah. Kalau ngikuti halaman-halamannya pasti teman-teman paham. Oh iya ya, ini kok datang setelahnya ya. Padahal dia disebutkan di buku aslinya lebih awal. Lanjut. Kedua, syariat Islam turun secara bertahap hingga sempurna sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Dengan kata lain, Nabi tidak akan diwafatkan melainkan setelah Allah menyempurnakan ajaran Islam melalui beliau. Setelah beliau wafat, maka agama yang beliau bawa akan kekal sampai hari kiamat. Tadi disebutkan oleh penulis, wa dinuhu baqin, dan agama beliau adalah agama yang kekal. Apa maksudnya? Semasa hidupnya Nabi, syariat itu diturunkan oleh Allah secara bertahap sampai full, sampai sempurna. Setelah Nabi SAW wafat, maka tidak ada lagi syariat baru. Dengan tidak adanya syariat baru, berarti sampai datangnya hari kiamat nanti, Islam ini sudah pakem, udah fix. Tidak ada lagi perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Maka siapa yang mau beribadah dengan ibadah jenis-jenis baru, dia harus datangkan dalil. Dan tidak akan ada dalil kecuali dia mengaku saya nabi baru. Nah, itu kafir sekalian. Selesai masalahnya. Kalau dia bilang saya memang salatnya beda, saya nabi baru, nah, selesai. Anda bukan Islam aliran sesat, Anda kafir, murtad dari Islam. Karena meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad dan Anda mengklaim jadi nabinya lagi. Tapi bila Anda tidak punya syariat baru, Anda bukan seorang nabi, maka Anda harus mengikuti syariat Islam tanpa menambah, tanpa mengurangi. Itu maksudnya wadinuhu baqin. Agama Islam ini sudah sempurna, kekal sampai datangnya hari kiamat. Fawaid. Faedah sedikit. Nabi SAW waktu hidup, beliau tarawihnya sepanjang malam atau enggak? Sorry. Sepanjang malam ya iya. Sepanjang malam ya. Apakah Nabi sholat tarawihnya sepanjang malam itu di masjid? Tidak. Banyakan mana di masjid, mana di rumah? Kenapa? Kenapa Nabi sholatnya banyakan di rumah? Takutnya diwajibkan. Apa maksudnya takut diwajibkan? Dijadikan wajib sama Allah. Kok bisa? Karena Rasulullah mampu mengerjakannya. Betul sudah. Nabi sholatnya mayoritas di rumah. Kenapa? Karena takut diwajibkan.
takut diwajibkan itu sebenarnya ada dua pemaknaan dan dua-duanya benar. Makna yang pertama, takut diwajibkan itu adalah takutnya ketika Nabi terus-menerus sholatnya di masjid, umat-umat nanti yang datang setelah peninggalan beliau mengira sholat tarawih itu harus di masjid. Dan itu wajib ke masjid. Dan sholat tarawihnya sendiri wajib. Kenapa? Karena setelah sepeninggalnya Nabi, orang kan akan berasumsi dengan cerita-cerita yang datang setelahnya. Oh, Nabi dulu setiap malam ke masjid. Lalu sebagian orang yang mengatakan, kalau begitu hukumnya tarawih adalah wajib. Jadi maksudnya Nabi khawatir takutnya diwajibkan, maksudnya adalah takut orang mengira wajib hukumnya. Padahal hukumnya apa? Sunnah. Oke. Pemaknaan yang kedua adalah takutnya Allah wajibkan. Kok bisa Allah wajibkan? Jawabannya adalah selama Nabi Muhammad masih hidup, hukum masih bisa berubah. Selama Nabi Muhammad masih hidup, hukum masih mungkin berubah. Bisa jadi yang sunnah jadi wajib, bisa jadi yang wajib jadi sunnah. Selama Nabi SAW masih hidup, bisa jadi dulu hanya haram sekarang jadi halal, bisa jadi dulunya halal sekarang jadi haram. Masih mungkin ada perubahan. Sebagian ulama ada yang mengatakan puasa di zaman dahulu boleh memilih. Mau puasa, bagus. Tidak puasa, tidak apa-apa. Yang penting bayar fidyah. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan ayat itu bukan menyuruh milih, tetapi berkenan dengan wanita hamil. Ala kulli hal, sebagian ulama ada yang mengatakan ada fase di mana puasa itu boleh milih. Sedangkan kita sudah berada pada fase yang sempurna, yaitu tidak boleh milih bila tidak ada uzur. Adapun bila ada uzur, sakit yang menghalangi, yang puasa bisa memperparah sakitnya, ada hamil, ada menyusui, tua, safar, maka ini boleh memilih. Ya. Akan tetapi imma gantinya qada, imma gantinya fidyah. Tergantung uzurnya itu permanen ataukah sementara. Wallahu a'lam, itu yang dimaksud dengan khawatirnya diwajibkan. yakni selama Nabi masih hidup, masih mungkin syariat itu berubah. Dan Nabi khawatir nanti Allah mengubah syariatnya dari sunnah jadi wajib untuk sholat tarawih. Anak bisa minum? Tadi dibatuk-batukin sih, jadinya kering. Sekarang sudah jam 9.43. Mari kita baca tinggal satu bahasan lagi. Halaman 172. Untuk teman-teman yang di rumah dan menyimak via layar, sabar sebentar. Yang scrollkan lagi keluar ambilkan minum. Tapi kita tetap mau baca nih. Yuk baca. Ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan waftaradallahu ta'atuhu ala jami' waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-jinni wal insi. Allah mengutus Nabi SAW kepada segenap manusia. Allah juga mewajibkan seluruh umat baik dari kalangan manusia maupun bangsa jin agar menaati beliau. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Itu bisa di-scroll kan? Ba'athahu Allahu ilan nasi kafatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'i tsaqalain al-jinni wal insi. Allah mengutus Nabi SAW kepada segenap manusia.
Allah juga mewajibkan seluruh umat baik dari kalangan manusia maupun bangsa jin agar menaati beliau. Waddalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Wa akmalallahu bihid-din, Allah telah menyempurnakan agama Islam ini dengan diutusnya Nabi SAW. Waddalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Langsung ke syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Pertama, ajaran Nabi SAW diberlakukan kepada segenap manusia. Allah juga mewajibkan seluruh umat baik dari kalangan manusia maupun bangsa jin agar menaati beliau. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 158 yang dibawakan oleh penulis. Kedua, telah disebutkan dalam faedah sebelumnya bahwa Islam ini telah sempurna. Penulis membawakan Quran Surat Al-Maidah ayat 3 sebagai dalilnya. Ayat ini turun ketika Nabi SAW sedang berkhutbah di Arafah dalam Haji Wada di hari Jumat. Setelah peristiwa itu, Nabi SAW sempat hidup dalam jangka waktu yang singkat, hingga akhirnya beliau diwafatkan dan kembali ke haribaan Allah yang Maha Tinggi. Beliau tinggalkan umatnya dalam kondisi terang benderang. Malamnya seperti siangnya, tidak ada yang menyelisihi ajarannya kecuali orang yang akan binasa. Nabi SAW diutus kepada segenap jin dan manusia untuk menaati beliau. Dan agama Islam ini sudah sempurna, dan kesempurnanya ditandai dengan turun ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun waktu Haji Wada, waktu Nabi SAW sedang berkhutbah di Arafah. Dan itu adalah haji Nabi yang setelahnya Nabi SAW sempat hidup dalam jangka waktu yang singkat, yaitu sampai tanggal berapa bulan apa? Wafatnya Nabi deh tanggal berapa? Kelahirannya Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Nah, itulah hari kematian. Adapun 12 Rabiul Awal sebagai hari kelahiran, itu ada khilaf ulama. Ada khilaf dalam para ahli sejarah. Yang mereka sepakati adalah Nabi wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti hanya sisa Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan dari Zulhijjah. Lalu kemudian Nabi SAW wafat dalam keadaan meninggalkan agama Islam ini sudah sempurna. Malamnya seperti siangnya, sudah terang benderang. Siapa yang menyelisihi agamanya maka dia akan binasa. Lanjut. Yang ketiga, Quran Surat faedah sedikit. Tadi saya bilang Nabi SAW sebenarnya wafatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itulah kenapa sebagian ulama ada yang mengatakan begini. Orang-orang yang mengadakan peringatan kelahiran Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, entah mereka itu sebenarnya merayakan kelahiran ataukah merayakan kematian. Karena kelahiran Nabi ada khilaf. Yang disepakati adalah wafatnya beliau pada tanggal tersebut. Nah. Yang ketiga, Quran Surat Al-Maidah ayat 3 di atas juga menjadi persaksian dari Allah Ta'ala bahwa agama Islam ini sempurna, mencakup semua hal yang mendatangkan kebaikan bagi setiap hamba, menawarkan solusi bagi setiap masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Apapun masalahnya umat Islam ini, Islam itu banyak dan sudah menawarkan solusinya. Solusi corona itu sudah ada dalam Islam. Siapa bilang tidak ada? Apa solusinya di dalam Islam untuk menghadapi wabah corona?
sudah disebutkan dari 1400 tahun yang lalu. Apa solusinya? Lockdown? Jangan masuk ke... Iya, betul. Oke. Apa namanya? Arahan Nabi SAW. Bila ada wabah pada suatu negeri, maka orang yang dari luar jangan masuk ke dalam, sedangkan yang sudah di dalam jangan keluar. Sudah ada dalam Islam. Coronanya sudah ada solusinya. Solusi yang lain adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu bila kalian tidak tahu. Misalnya nanya kepada dokter, saya ini sakit apa ya? Bertanya kepada dokter, apa obatnya? Bertanya kepada ahli kesehatan masyarakat, bagaimana cara meminimalisir penyebarannya. Solusi yang lain adalah, yang sudah ditawarkan Islam adalah ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri pada segala hal yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Itu termasuk solusinya. Coba kalau setiap orang gak ada yang mau ikuti arahannya ulil amri. Semua orang mau dia tetap dengan kemauannya. Oh gak mau saya. Gak ada cerita-cerita dong. Pokoknya saya mau keluar. Ya. Gak peduli saya. Terus misalnya ngamuk di bandara, ngamuk di pelabuhan, ngamuk di pasar. Karena dilarang ini, dilarang itu. Jam keluar, jam-jam malam tetap keluar. Pada ngumpul, dilarang di pantai pada ngumpul, dilarang ke mall pada ke mall. Apa enggak? Menambah wabahnya. Tapi Islam memberikan solusinya apa itu? Taati ulil amri selama perintah mereka bukan maksiat. Lanjut. Islam itu sesuai dengan setiap zaman dan tempat, tidak membutuhkan syariat model lain, kitab lain, atau bahkan Rasul lain setelah diutusnya Rasulullah SAW. Tidak ada permasalahan atau kejadian apapun yang terjadi di dunia ini hingga hari kiamat, melainkan di dalam syariat beliau terdapat hukum yang berkaitan dengannya dan solusi menghadapinya. Ada apapun permasalahan di dunia, ada solusinya dalam Islam. Sampai-sampai ada yang pernah bertanya kepada salah seorang ulama, solusinya apapun ada dalam Islam? Iya, ada dalam Islam. Apapun masalahnya ada dalam Islam? Ada. Nah, coba gimana solusinya masakan? Ada dalam Islam? Ada. Kok bisa bikin soto? Ada dalam Islam? Ada. Siapa yang bilang tidak ada? Cara bikin siomay yang enak, ada dalam Islam? Ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ada dalam Al-Quran? Ada. Apa ayatnya tentang bikin siomay? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu bila engkau tidak mengetahui. Itu solusinya. Kalau tidak tahu tentang cara bikin siomay, tanya kepada yang tahu. Ada dalam Al-Quran arahan tentang hal ini. Jangan kau bikin-bikin sendiri siomay, nanti kan jadi-jadi. Kau tinggal bertanya kepada yang tahu dengan membuka menu masakan yang sudah tercetak pada buku atau melihat tutorial di YouTube. Dan ini salah satu solusi bagi para istri-istri muda. Wahai istri-istri muda, jangan Anda stres di dapur. Islam sudah menawarkan solusi bagi para istri muda yang belum tahu masak. Ada yang sampai sedih dia. Aku ini gimana sih jadi istri? Aku hanya bisa bikin Indomie sama masak nasi, sama memanaskan air. Kayak apa ya? Jangan Anda nangis di dapur. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Anda bisa tanya kepada yang tahu bila Anda tidak tahu. Istri saya di tahun pertama itu dia banyak minta belikan buku-buku menu masakan. Karena waktu itu belum ada banyak internet. Belakangan waktu kita tinggal di Saudi, nah tangga pakai pasang internet. Kemudian kita bilang, Pak bolehkah kita numpang internetnya, nanti kita patungan bayar. Oh boleh. Langsung istri buka-buka YouTube, lihat cara bikin mie ayam, cara bikin soto, cara bikin macam-macam. Itu solusi dalam Islam bagi orang yang bagi permasalahan apapun di dunia sampai urusan masak.
Akan tetapi, itu adalah kesimpulan bagi orang yang mampu memahami dalil dan mengambil hukum dari dalil tersebut dengan metodologi yang benar. Tapi, siapakah yang mampu mengambil hukum dari Islam dalam Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya yang ahli ilmu. Nah, kalau orang awam bagaimana? Coba dibaca. Adapun orang yang memiliki banyak kekurangan dari sisi ilmu akan melihat bahwa syariat Islam ini kurang sempurna. Kesimpulan demikian sebenarnya timbul karena minimnya ilmu atau karena mengikuti hawa nafsu. Adapun orang yang kekurangan ilmu, orang awam, maka dia harusnya mengikuti para ahli ilmu. Tapi tidak terjadi pada kebanyakan orang. Kebanyakan orang, dianya yang kurang, lalu dia tuduh Islamnya yang kurang. Padahal yang kurang siapa? Ya dianya. Dianya yang memang tidak paham, lalu dia bilang Islamnya ada yang kurang. Seperti ada orang mengatakan, Islam ini kan ada juga ya kekurangannya. Masa dalam pembagian warisan itu laki sama perempuan sama? Laki 2 kalinya perempuan. Itu kan sesuatu yang aneh kan. Yang sama-sama awam juga, iya dong. Akhirnya sesama orang jahil saling mengiya-iyakan. Ya iyalah, kamu gak tahu tuh bapaknya si Dini. Dini itu waktu bapaknya sakit gak ada kakak-kakaknya yang datang. Semuanya di Samarinda, di Jakarta, di Surabaya. Dini doang yang nungguin bapaknya sampai meninggal. Tapi waktu sekalinya bapaknya sudah wafat, pembagian hartanya gimana? Kakaknya yang laki-laki yang di Jakarta 2 kalinya dari Dini. Ya, iya. Kayaknya sih Islam itu iya gitu. Iya-iyakan sesama orang jahil. Gitu. Menganggap Islamnya ada yang kurang, padahal yang kurang sebenarnya siapa? Akalnya dia. Karena kalau dia paham bahwa di dalam Islam ini yang punya kewajiban untuk menafkahi siapa? Laki-laki, suami. Sedangkan istrinya, di rumah aja, makan, dibiayai, tinggal duit. Laki-laki itu cuma tahu terima kasih, yaitu terima dari kantor, kasih istri, terima kasih. Nah, istri di rumah aja. Jadi ketika laki-laki menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, wajar kalau kemudian dia dapat hak 2 kali. Apa hak 2 kalinya? Kalau dapat warisan 2 kali. Perempuan dibiayai, makanya dia kalau dapat warisan 1 kalinya laki-laki. Setengahnya laki-laki. Itu contohnya. Lanjut. 4. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 merupakan jawaban bagi sebagian orang yang apabila diberitahu tentang suatu hukum syar'i, mereka berkata, itu adalah hukum yang cocok untuk manusia di zaman Nabi dan sekarang zaman telah berganti. Dan ini banyak orang liberal yang suka bilang Islam itu cocoknya zaman Nabi. Itu kan budayanya zaman Nabi. Orang Arab aja yang begitu. Makanya pakai sorban, pakai cadar. Itu karena banyak debu di sana. Kalau di sini kita banyak AC, ngapain kita pakai jilbab, pakai cadar, kata mereka. Ini orang-orang tidak paham Islam. Dan kita bilang, sebenarnya bilang saja kalau Anda itu tidak mau menjalankan, selesai. Lagian kalau Anda tidak mau menjalankan Islam, tidak mau istri Anda nggak mau pakai jilbab, Andanya juga nggak mau pakai ciri-cirinya Islam, ya itu kan urusan Anda. Tapi yang mau menjalankan banyak kok Anda yang sewot. Ya atau tidak? Orang yang komentar tentang jenggot siapa? Yang nggak berjenggot. Tapi yang jenggot biasa-biasa aja. Kita tinggal bilang gini, sebenarnya Bapak kalau udah mau berjenggot, ya itu urusan Bapak aja. Tapi apa urusan Anda untuk komentarin orang mau pakai jenggot? Orang itu cuma celananya kayak orang kebanjiran aja. Celana dikantung-kantungin. Itu tuh celana Arab. Kita yang bilang, so what, mau di Arab mau di Indonesia. Ini yang pakai saya, kok Anda yang sewot? Terlalu radikal. Perempuan dikasih penutup muka kayak ninja aja. Itu anaknya itu masih bayi aja pakai jilbab. Anak masih 3 tahun aja sudah disuruh pakai jilbab panjang.
radikal betul. Kita bilang, Pak, kalau Anda tidak mau mengerjakan nggak masalah, itu kan urusan Anda nanti sama Allah di hari kiamat. Kami mengejalankan apa yang kami mau, apa yang kami tahu, dan kami senang-senang aja. Kok ada yang sewot? Anak kami kasih jilbab, mau. Bahkan berapa banyak anak kami masih kecil-kecil, kalau dia mau keluar rumah, kalau tidak kasih jilbab, tidak mau dia. Gitu. Anaknya mau, kok sampai yang sewot kan gitu. Banyak orang-orang di zaman sekarang, dia yang tidak mau mengerjakan, dia yang sewot. Orang yang mengerjakan, bisa-bisa aja. Gitu. Terakhir, poin kelima. Yang kelima, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 adalah dalil untuk membantah orang-orang yang membuat-buat ajaran baru di dalam Islam dengan alasan istihsan, yakni menganggap baik ajaran baru yang mereka ada-adakan. Mereka kadang membuat ajaran tersebut karena taklid atau ikut-ikutan dengan para ahli khurafat dan syahwat. Padahal Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengada-ngadakan suatu ajaran atau amalan dalam agama ini yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Nah, poin kelima terakhir ayat tadi, surat Al-Maidah 3, itu adalah bantahan bagi orang yang mengatakan, loh saya berbuat begini, kan yang penting niatnya baik. Kita bilang, manistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap sesuatu itu baik, berarti dia sama dengan mensyariatkan apa yang dia kerjakan. Anda kalau mau syariatkan sesuatu, Pak, pakai dalil. Kalau pakai perasaan Anda saja, agama ini jadi nisbi nanti, jadi relatif. Karena baik tidaknya sesuatu itu satu kepala dengan kepala yang lain beda-beda. Ya. Satu kepala dengan kepala yang lain beda-beda. Kalau dalilnya adalah yang penting baik, wah, penilaian Anda baik tentang sesuatu belum tentu saya menilainya baik. Saya menilai sesuatu baik belum tentu Anda menilainya baik. Akhirnya agama ini jadi relatif, gak jelas gitu standar kebenarannya. Dan sebagian orang bahkan ikut yang seperti itu, mengadakan kegiatan-kegiatan baru hanya sekedar ikut-ikutan, taklid buta pada ahli khurafat. Padahal Nabi SAW mengatakan, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada besok malam kita akan lanjutkan wafatnya Nabi dan bab penutupnya, yaitu tentang perhitungan amal. Wallahu a'lam bishawab. Mana? Nanti dulu. Oke. Naik dulu. Bagaimana dengan mahasiswa dan pelajar yang kuliah di negeri kafir karena kualitas pendidikan lebih baik di negeri tersebut? Apakah termasuk uzur? Ada sebagian ilmu yang merupakan ilmu fardu kifayah, yaitu bila ada sekelompok orang dari kalangan umat muslim sudah mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Di antara ilmu fardu kifayah adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kemaslahatan orang banyak, seperti ilmu elektro, ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, dan lain-lain yang dengannya timbul kemaslahatan bagi orang banyak. Bayangkan kalau di satu negeri nggak ada dokter sama sekali, kayak apa? Bayangkan juga kalau seandainya di satu negeri nggak ada yang mengerti tentang listrik, mudaratnya banyak. Maka kita diperbolehkan untuk menuntut ilmu fardu kifayah ini. Nah, permasalahannya ada sebagian ilmu fardu kifayah hanya bisa dipelajari dengan kualitas yang baik kalau di luar negeri. Maka sebagian ulama ada yang memperbolehkannya dengan catatan, satu, di sana mampu menjalankan agamanya. Bila sampai di sana dia tahu tidak mampu menjalankan agamanya, maka mendingan dia jahil daripada tidak beragama. Misalnya dia ke sana, misalnya dia ke negeri Yahudi, di sana dia nggak boleh sholat, atau dia ke negeri Syi'i, ke negeri Rafidhah, lalu di sana dia diganggu,
maka tidak mengapa bagi mendingan dia jahil, nggak usah pergi ke sana, cari ilmu yang lain saja. Nah, syarat yang kedua adalah sebagian ulama mengatakan ilmu tersebut tidak didapati dari negerinya sendiri. Bila di tempatnya ada ilmu tersebut, maka sebenarnya dia tidak punya uzur untuk keluar ke negeri orang kafir. Naik. Tentang saudara kita di Palestina, di Syam, di Uighur, dan daerah-daerah tertindas lainnya yang tidak bisa beribadah dengan leluasa, maka mereka diwajibkan juga untuk hijrah apabila mereka mampu dan apabila mereka tahu jalan. Nah, soal mampu atau tidak mampu, tahu jalan atau tidak tahu jalan, yang tahu adalah Allah, kemudian mereka sendiri, sedangkan kita tidak. Lanjut. Ke bawah lagi. Afwan Ustaz, pada ayat Al-A'raf yang tulisan Arab tertulis ayat ke-19 pada seharusnya 158 di cetakan kedua. Yang mana ya? Al-A'raf 158. Di ana tertulis 158. Bila antum tertulis 19, saya tidak tahu. Cetakan 3 adalah Al-A'raf 158. Oke. Yang tertulis tulisannya 19, padahal harusnya 158. Oh ini, ya. Jazakumullah khairan. Angka Arabnya. Halaman 172, kalau di buku cetakan 3, halaman 172 di ayatnya tertulis 19, padahal harusnya 158. Ini jadi koreksi lagi. Terus, kalau ada orang yang bisa mengobati kesurupan hanya dengan pakai air terus diusap ke kepala, minyak keluar, berapa hari terus bawah habis ke Facebook. Turun. Konsekuensi dakwah tauhid adalah dimusuhi, betul? Terutama dimusuhi oleh orang-orang yang melakukan syirik. Coba kalau kita sudah ngomong syirik, kan orang butuh contoh. Bil mithali yattadhihul maqal. Kalau ada contoh, jadi lebih mudah memahaminya, lebih jelas. Kita kalau ngasih contoh tentang syirik, kita akan menyasar berapa banyak adat istiadat syirik yang ada di Indonesia. Otomatis jadi musuhnya masyarakat bila mereka tidak mau menerima. Ustadz beri saran motivasi. Hampir setiap kajian tauhid bawaannya saya mengantuk. Saya kira bukan bab tauhid aja kayaknya, mungkin mengantuk itu pada semua bab. Bila memang dibahas di jam-jam ngantuk. Sekarang kan jam ngantuk, subuh jam ngantuk. Jadi mau saya bikin kajian usul salasa di subuh, usul fikih di malam pun tetap ngantuk insya Allah. Malam jam ngantuk, kenapa ya? Karena kita memang ada tarawih. Dan kalau subuh kita bangun lebih awal untuk sahur. Maka saran saya kalau lagi ngantuk, belajarnya sambil berdiri. Sambil berdiri. Tapi dengan syarat waktu berdiri jangan tidur. Apalah bedanya kalau tidur juga waktu berdiri. Bagaimana jika seorang tinggal di negeri kafir karena pekerjaannya jadi duta besar? Jadi duta besar itu ada kemaslahatan umum bagi kaum muslimin
yang ada tinggal di negeri tersebut. Tidak apa-apa. Selama di sana bisa menjalankan agama. Itulah Ustadz enaknya jadi istri. Oh ini yang nanya sepupu saya. Halo kau ajar. Ahlan wa sahlan. Terus bismillah bagian haji karena sebelumnya sudah dilaksanakan apakah? Gak apa. Mungkin ini dulu sudah malam, jam ngantuk, ya kan? Tapi biasanya catatan. Biasanya kalau sudah selesai kajian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu langsung segar matanya. Langsung cari kopi, cari kue. Tadi bukan yang tadi sisa, masih juga. Ternyata ya langsung tidur juga. Tapi lanjut makan. Demikianlah yang ada di teman-teman di studio ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.